Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin ya, beberapa hari lalu, tepatnya kemarin, bukan beberapa hari, kemarin ada seorang menulis di komentar, kalau memang Anda mengerti, apa kalau jawab, apakah kalau saya membaca sholawat 100.000 kali lalu saya dapat duit padahal saya nggak melakukan apa-apa? Jawab kalau Anda mengerti. Ini nadanya, ini nada orang yang kagak ikhlas. Apa itu? Nada orang yang dulu saya pernah dibilang sama guru saya waktu saya kuliah, ada orang yang beribadah, ibadahnya pedagang. Apa itu? Pedagang itu kan kalau kita mau ngapa-ngapain kudu hitung rugi, dapat untung. Ya sebenarnya bahasa pedagang itu kagak enak juga. Kenapa? Karena saya juga pedagang. Coba bahasa orang komersial lah begitu katakan ya. Mungkin begitu tepatnya. Apa itu komersial? Kalau mau beribadah maunya dapat untung. Dapat untung harus kelihatan untungnya. Nggak boleh nanti di akhirat, harus sekarang. Orang tipe seperti ini mungkin yang dibilang sama iblis, sungguh aku akan ganggu semua, aku akan jerumuskan semua hamba-hambamu ila ibadikal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang bertanya seperti ini, mereka orang-orang yang nggak ikhlas, harus dapat. Dan harus saya baca sekian, harus dapat. Kalau nggak, ngomel. Padahal yang dia baca itu juga belum tentu sampai segitu. Belum tentu sampai segitu. Dan jangan lupa, saya mendengar beberapa nasihat tentang sholawat. Ketika kita menyampaikan suatu hajat, apakah kita udah pantas mendapat seperti itu? Dosa kita banyak banget, malah nanya lagi, dosa gua apaan sih sampai dapat kayak begini, susah banget. Udah ketahuan dosanya banyak, nanya lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya mau mengatakan, jangan kita beribadah membaca sholawat lalu kita perhitungan. Padahal Rasulullah nggak pernah perhitungan sama kita. Dan amalan yang tidak ditolak adalah membaca sholawat, bersolawat. Kita ngaji, kita sholat, kita beri sedekah, apalagi ibadah haji kan luar biasa. Setahun 2 tahun sebelum berangkat haji udah rame itu di Betawi. Orang udah manggil Pak Haji, padahal belum sampai wukuf di Arafah. Bukan ke Mekahnya, tapi wukuf di Arafah. Karena al-haju Arafah, haji itu Arafah. Ada di Arafah pada saat itu. Itulah haji. Kalau belum ke Arafah ya pada saat waktunya, pada saat tempatnya, ya belum haji namanya, belum jadi haji. Kita pergi ke Padang Arafah pada bulan Ramadan, lalu kita berada di situ, ya kagak jadi haji karena dia waktunya tepat. Oke, kita datang ke Padang Arafah pada bulan haji, tapi datangnya tanggal 1 Zulhijjah, ya jadi haji. Karena haji itu tempat, waktu, dan pelaksanaannya ditentukan. Nah, jadi orang-orang yang apa istilahnya ya, tidak ada keikhlasan, apalagi kecintaan kepada Rasulullah. Orang yang membaca sholawat, ikhlas memohon kepada Allah, ikhlas membaca sholawat kepada Allah, Allah akan menganugerahi dia 3 hal. Pertama, Allah ampuni dosa-dosanya. Kedua, Allah sampaikan rezekinya. Allah cukupkan rezekinya ketika Allah sampaikan hajat-hajatnya. Bukan orang-orang yang masa gue udah baca sekian kali, ya nggak ada rasa Rasulullah di hati kita tuh, nggak ada, apa ya istilahnya ya, kecintaan, rasa kecintaan kepada Rasulullah tuh nggak ada. Pokoknya harus dapat. Kalau gua baca, kalau nggak dapat berarti itu salah. Padahal udah ribuan orang, bukannya kita aja itu merasa bahkan dia udah nggak butuh lagi dengan keperluannya. Saking kecintaannya kepada Rasulullah begitu tinggi. Tadinya dia pengen begitu dapat sesuatu, pengen hajatnya dikabulkan, lalu dia membaca salawat. Lama kelamaan ibadah menjadi bagus, lama kelamaan sholat sunatnya ditambah. Yang tadinya nggak tahajud jadi tahajud, yang tadinya nggak duha jadi duha, yang tadinya pelit setengah mampu sekarang udah pada baik sama kerabat, sama saudara, sama tetangga. Itu berkah dari membaca salawat. Orang yang pura-pura aja. Saya dengar suatu film di Mesir, ada suatu orang yang dia tuh bukan orang Islam, seorang perempuan lah, anak gadis biasanya begitu. Dan biasanya bintang film tahu sendiri kan speaknya. Jadi dia itu apa ya namanya, kebagian peran sebagai orang Islam, padahal dia bukan orang Islam. Lalu dia ceritanya berinteraksi dengan membaca salawat kepada Rasulullah. Ya tentu diajarin. Namanya juga bintang film, terima job apa aja jadi. Dia baca itu beribu-ribu kali. Lama-kelamaan hati dia terpaut dengan Rasulullah. Lalu dia
meninggalkan agama yang lama dan dia masuk Islam. Bayangkan coba. Banyak kisah-kisah seperti ini. Bahkan orang yang melaksanakan maulid, satu hari orang Yahudi bertanya, itu orang Islam pada ngapain sih? Rame banget, macam ada mau acara kenduri. Oh, itu kami melaksanakan maulid Nabi kami dalam 1 tahun ini. Lalu kemudian dia melihat orang Islam begitu rukun, begitu mengagungkan nabinya ya. Lama-kelamaan kita juga mau bikin seperti itu. Nah, suatu malam istrinya bermimpi ketemu Rasulullah dan dia bertanya, "Wahai Muhammad," dia bilang kan. Dia juga orang Yahudi, dia tidak bilang ya Rasulullah, tapi dia bilang, "Wahai Muhammad." Entah apa yang disampaikan, saya lupa. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada dia. Lalu dia bertanya begini kalau nggak salah saya, kenapa saya bisa melihatmu sedangkan saya bukan orang Islam gitu. Kama qala Rasul, sepertinya seperti itu, saya lupa kisahnya. Lalu beliau berkata, orang yang aku tidak diizinkan untuk dilihat oleh siapapun, orang-orang bukan Islam, tetapi selain dia itu nanti akan mengikutiku. Begitulah kira-kira. Kemudian setelah itu si ibu ini berkata, kita akan membuat juga kenduri seperti itu untuk memuliakan Rasulullah, dia bilang. Pada saat itu, pada dalam mimpinya dia berikrar masuk Islam. Lalu ketika itu, pada malam itu juga suaminya orang Yahudi bermimpi. Lalu istrinya buatlah suatu acara gitu. Lalu ditanya, "Wahai istriku, kenapa engkau untuk buat apa acara ini?" Untuk orang yang kau temui tadi malam. Rupanya beliau juga bermimpi ketemu Rasulullah. Makanya itulah namanya pembacaan sholawat. Kita baca dalam keadaan bagaimanapun, insya Allah Allah menerima bacaan sholat kita. Dan disampaikan istilahnya disebutnya itu syafaat. Karena syafaat itu bukan hanya ada di akhirat, tapi syafaat itu juga insya Allah sampai kepada kita di sekarang-karang ini. Karena ada banyak banget yang seperti itu. Ada banyak banget kisah yang ditemui Rasulullah dalam mimpi dan masalahnya selesai. Apalagi kalau bukan syafaat. Begitulah kira-kira ketika kita sulit banget gitu kan, lalu datang pertolongan Allah dengan perantara Rasulullah, itulah syafaatnya. Kurang lebih begitulah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Jangan kita bersolawat kepada Rasulullah pengen banget dapetin hajat dan kita mengancam-ancam. Kalau memang Anda mengerti, kalau saya membaca 100.000 kali, apakah pasti saya dapat? Jangan seperti itu. Itu tandanya orang yang tidak punya kecintaan kepada Rasulullah. Orang yang mempunyai kecintaan kepada Rasulullah, dia lupa dengan hajatnya. Dia lupakan keperluannya. Yang dia tahu, pokoknya membaca salawat kepada Rasulullah, hati saya menjadi tenang. Apalagi yang membuat kita tenang, itulah yang kita cari kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Bagaimana kecintaan kita kepada Rasulullah dituliskan di dalam suatu syair. Man mata fi hubbihi nala kula matlabi. Siapa yang mati dalam kecintaan kepada Rasulullah, siapa yang meninggal dia mempunyai kecintaan kepada Rasulullah, nala kula matlabi, dia telah mendapatkan apa yang dicari semua orang. Apa itu maksudnya? Yang dicari semua orang apa sih? Pertama, hajatnya dikabulkan. Kedua, rezekinya dijamin oleh Allah. Dan yang paling penting adalah dosa-dosanya diampuni. Lah ini semua orang pengen nyari yang seperti ini. Istilahnya kalau anak muda mah kecil bahagia, muda poya-poya, tua gembira, mati masuk surga. Pengen orang kan kayak begitu semuanya. Man mata fi hubihi nalakula matlabi. Siapa yang meninggal dalam kecintaan kepada Rasulullah, dia akan memperoleh apa yang dicari semua orang. Apa itu? Dicukupkan rezekinya, disampaikan hajat-hajat dan keinginannya serta cita-citanya, dan yang terakhir diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini, membaca sholawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan ada syafaat buat kita di dunia dan di akhirat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim al habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah dengan salam yang sempurna. Jangan kita menyampaikan sholawat dengan perasaan yang seperti iblis. Apa itu? Tidak semuanya akan aku goda ila ibadikal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ikhlas, membaca sholawat dengan keikhlasan kepada Rasulullah. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.